Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan berbuat dosa dan maksiat, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya dosa. Oleh karena itu, ketika berbuat dosa, seorang muslim harus langsung melakukan taubat dan memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengasap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Walaupun demikian, tidak sedikit orang-orang semakin kerap melakukan dosa, dan dianggapnya sebagai hal wajar karena banyak yang melakukannya. Bahkan dengan bangganya hal tersebut diumbar dan dibanggakan di hadapan khalayak umum. Tetapi sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya kita menghindari segala hal yang jadi penyebab dosa. Sebab, perbuatan dosa itu akan diganjar dengan azab di akhirat kelak. Namun, ternyata ada dua dosa pertama yang dilakukan ada di langit. Dosa apakah itu? Simak penjelasannya di video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar tetap mendapatkan informasi pembahasan terbaru dari kami. 1. Dosa sombong. Adanya hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam, menyebabkan iblis tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Hal itu merupakan hasil dari sifat sombong iblis, yang merasa mulia dibandingkan Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diciptakannya, salah satu makhluk yang dikenal ketaatannya adalah iblis. Namun, iblis sungguh angkuh dan sombong, atas apa yang dimiliki menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dilihat dari ayat tersebut, maka terlihat jelas bahwa dosa pertama kali terjadi adalah kesombongan dan keangkuhan iblis atas perintah Allah. Sifat ini telah menggiring iblis pada kekufuran dan keingkaran. Iblis memandang dirinya sebagai ciptaan Allah yang lebih mulia. Kemuliaan yang diakui iblis pada aspek asal penciptaan, ketekunan ibadah, kekuatan, kekuasaan, dan derajat kemuliaan lainnya. Kesombongan inilah yang membuat iblis resisten terhadap perintah Allah. Setelah mendengar keangkuhan iblis, Allah kemudian mengusirnya dari surga sebagai makhluk yang tercela dan hina. Hal tersebut dikarenakan bahwa sikap angkuh dan pembangkangan tidak layak ada di dalam surga. Bahkan saat iblis meninggalkan surga, Allah masih memberikan ancamannya bahwa dia akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis karena kesombongannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, Dia Allah berfirman, "Keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mengumumkan genderang perang terhadap Nabi Adam alaihissalam, dengan meminta waktu tangguh akan kematiannya hingga hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka, manusia, dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya kiamat." Quran Surah Al-Hijr ayat 36-38. Bila iblis yang begitu banyak kelebihan bisa terkeluar dari surga, akibat keangkuhannya, apalagi manusia yang mempunyai alfa, dan memiliki banyak kelemahan, bahkan kadang memiliki keangkuhan melampaui sombongnya iblis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim nomor 91. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat kesombongan seperti yang dilakukan iblis. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Bahkan, ancaman dari kesombongan itu adalah neraka.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Haritsah bin Wahb al-Huzai'i berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, sombong." Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. 2. Dosa Adam alaihissalam dan Hawa yang melanggar larangan Allah. Dosa di langit selanjutnya adalah perbuatan maksiatnya Adam alaihissalam dan Hawa, ketika mereka berdua memakan buah yang telah Allah larang untuk memakannya. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Namun Adam alaihissalam dan Hawa melanggar larangan Allah, karena hasutan dari iblis. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surah Toha ayat 120. Akibat dari melanggar larangan Allah, maka Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Dia Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 24-25. Kemudian Adam alaihissalam dan Hawa bertaubat, Allah pun menerima taubatnya. Allah berfirman yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Dari kedua dosa yang dilakukan pertama kali di langit tersebut, dapat diambil hikmah bahwa perbuatan maksiat yang timbul dari syahwat lebih mudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, maksiat yang berasal dari sifat sombong dan mengklaim menjadi paling benar, mulia, dan soleh justru lebih sulit diampuni, ketika dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan karena syahwat. Ya Allah, lindungi kami dari godaan iblis dan setan, dan ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan ahli surga. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.